Saudara-saudara, merenovasi rumah seringkali lebih mahal daripada membangun yang baru. Pilihan itu sering harus diambil oleh orang-orang yang mencintai arsitektur yang bagus dan dasar bangunan yang berkualitas tinggi. Bangunan sosial seperti negara pun perlu direnovasi. Revolusi mental yang dikemukakan dan dikerjakan oleh Presiden Jokowi adalah salah satu bentuk usaha renovasi sosial. Biayanya mahal, bukan hanya dalam arti material dan finansial, tetapi juga dalam arti biaya sosial. Belum lagi kalau usaha itu diganggu oleh sekelompok politisi nakal yang menggunakan kelompok-kelompok fundamental dengan didukung oleh beberapa pemilik modal. Tuhan pun merenovasi bangunan umatnya. Tuhan memperbaharui perjanjian dengan umatnya yang kedapatan tidak setia. Sebenarnya Tuhan bisa saja tidak setia. Namun Tuhan tidak bisa menolak kesetiaan karena kesetiaan itu pada dasarnya adalah hakikat diri dari Tuhan. Kesetiaan itu tampak dalam pengampunan dan kasih-Nya yang besar. Oleh karena itu, Tuhan selalu menunjukkan kasih setia. Pengampunannya tidak terbatas. Dalam kitab Nabi Yeremia, Tuhan bersabda kepada umat-Nya, "Aku akan memperbaharui kasih-Ku, kasih setiaku kepadamu abadi, dan karena itu engkau akan menjadi pulih." Kasih setia Tuhan itulah yang menjadi modal dasar baginya untuk merenovasi umat-Nya. Memang Tuhan telah merenovasi umat-Nya melalui kasih-Nya yang sangat besar. Dan kasih itu telah nyata di dalam Dia yang menjadi manusia. Dia wafat di salib untuk menyelamatkan seluruh umat manusia, lepas dari diskriminasi, tidak membedakan siapapun juga. Saudara, semua renovasi di dunia ini, baik renovasi yang kecil, renovasi keluarga, renovasi masyarakat, dan renovasi negara, hanyalah bagian kecil dari proyek besar, proyek raksasa, renovasi keselamatan yang dilakukan oleh Tuhan. Karena itu, apabila renovasi-renovasi yang kecil ini ingin sukses dan berhasil, mereka pasti dan perlu meniru, mengikuti contoh dan cara Tuhan untuk melakukannya. Dan semuanya itu berawal dari kasih Tuhan yang besar, yang melimpahkan pengampunan, yang memberikan kerahiman, yang memaklumi kesalahan manusia. Itulah yang sebenarnya menjadi dasar renovasi yang sesungguhnya. Dalam masa pandemi ini, kita melihat begitu banyak kendala yang dihadapi oleh pemerintah dalam melanjutkan revolusi mental, salah satu bentuk renovasi sosial negara Indonesia. Kendalanya adalah bahwa orang tidak saling mengasihi, orang tidak mendukung, tetapi justru membuat perpecahan, membuat pemisahan, perselisihan, dan lain sebagainya. Karena itu, renovasi besar-besaran, proyek raksasa keselamatan dari Tuhan yang mengalir dari kasih-Nya yang tidak terbatas, yang menjangkau semua manusia, tidak membedakan golongan, agama, suku, etnis, dan bangsa,
itulah yang nanti akan berhasil merenovasi kehidupan ini. Betapa pentingnya ketika kita merenovasi diri sendiri, merenovasi keluarga, merenovasi negara, dan bangunan sosial apa saja, kita belajar dari Tuhan. Karena Dialah Sang renovator sejati. Dialah yang meletakkan dasar renovasi yang sesungguhnya, yaitu kasih-Nya yang tiada batasnya. Semoga kita belajar terus-menerus untuk merenovasi hati kita, merenovasi kehidupan pribadi kita, merenovasi keluarga kita, masyarakat, bangsa, negara, dan dunia ini berangkat dari semangat renovasi dari Tuhan sendiri.